wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 10 yang saya banggakan. Semoga saja sampai pada kesempatan kali ini, yaitu dari yang kelima, semuanya masih dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa selalu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak apabila terpaksa untuk bepergian. Baik anak-anakku semuanya, pada daring yang keempat kemarin sudah kita bahas bersama tentang struktur atom, bagian perkembangan teori atom. Ya. Jadi pada daring yang keempat kemarin sudah kita bahas bersama tentang perkembangan teori atom, dimulai dari teori atom Dalton, kemudian teori atom Thomson, teori atom Rutherford, teori atom Bohr, dan teori atom mekanika kuantum. Tugasnya juga saya berharap semuanya sudah dikerjakan semua. Baik, untuk selanjutnya yang kita bahas di bagian atau di bab struktur atom adalah bagian-bagian atom. Nah, sesuai teori atom Rutherford, bahwa atom itu terdiri dari inti atom, jadi yang tengah ini adalah inti atom dan kulit atom atau lintasan-lintasan, atau yang dikenal dengan orbit. Ya, ini ada kulit atom. Jadi ada inti atom. Ini saya jelaskan dengan inti atom adalah lingkaran yang tengah, dan ada kulit atom. Kalau ini kulitnya ada dua, yaitu kulit pertama adalah kulit K misalnya, kemudian yang kedua adalah kulit L. Nah, pada inti atom, isi dari inti atom sesuai dengan teori atom Rutherford bahwa massa atom terpusat pada intinya. Jadi inti atom itu ada dua partikel di dalamnya, yaitu proton yang bermuatan positif. Ya, yang bermuatan positif ini disebut dengan proton, muatannya ada positif, biasanya lambangnya ditulis dengan P. Ya, lambangnya ditulis dengan P. Nah, ditulis dengan P. Ini saya beri lambang garis miring P. Ya, itu proton. Kemudian ada nol, lingkaran nol. Lingkaran nol itu adalah neutron. Neutron itu nol. Nol yang dimaksud adalah muatannya adalah nol, tidak bermuatan. Ya, nol. Ya, neutron. Kemudian pada kulit atom terdapat elektron yang muatannya adalah negatif. Jadi pada kulit atom itu ada elektron. Jadi muatannya negatif yang biasa dilambangkan dengan E. Ya, E. Nah, ini bagian-bagian dari atom. Jadi inti atom terdiri dari proton dan neutron. Jadi inti atom terdiri dari proton dan neutron isinya. Dan pada kulit atom terdapat elektron. Nah, elektron ditemukan pertama kali oleh yang namanya Sir William Crookes. Ya, Sir William Crookes. Kemudian untuk proton ditemukan oleh Goldstein, dan untuk neutron ditemukan oleh John Catsfield. Nah, ini di sejarah penemuannya bagaimana, anak-anak semuanya bisa membaca di buku paket, yaitu tentang sejarah penemuan dari elektron, proton, dan neutron. Oke, selanjutnya adalah kita bahas tentang nomor atom yang dilambangkan dengan Z dan nomor massa yang dilambangkan dengan A besar. Di dalam penulisan lambang atom selalu cantumkan nomor atom dan nomor massa, ya, seperti ini yang kita bahas bersama. Jadi kalau atomnya adalah X, ini adalah atom X ini adalah lambang atom, ya, ini adalah katakanlah lambang atom, begitu, lambang atom. Selalu ada nomor massa dan nomor atom. Yang atas A itu adalah nomor massa. Penulisannya di atas boleh di depan, boleh di belakang. Ya, boleh di depan dan di belakang. Yang jelas kalau yang namanya nomor massa tulisnya di atas, lambangnya A besar, itu menyatakan jumlah proton dan neutron, dan ini dilambangkan dengan plus. Ya, oleh karena itu yang namanya nomor massa itu adalah proton plus neutron. Oke. Kemudian kalau yang namanya nomor atom itu dilambangkan dengan Z besar. Penulisannya boleh di depan, boleh di belakang, tapi yang jelas nomor atom selalu ditulis di bawah dari lambang atom. Z adalah nomor atom, menyatakan jumlah elektron. Untuk atom yang bersifat netral,
jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Netral itu artinya jumlah positif dan negatifnya sama. Seperti pada gambar di atas, positifnya ada 3, ya, 1, 2, 3, negatifnya ada 3, 1, 2, 3. Nah, ini netral sifatnya, ya. Jadi untuk atom yang bersifat netral, jumlah proton itu sama dengan elektron. Protonnya ada 3, elektronnya juga ada 3. Ya, proton sama dengan elektron, sehingga Z itu berarti sama dengan elektron sama dengan proton. Kalau atomnya netral. Kesimpulannya, untuk atom yang bersifat netral, bahwa nomor massa nomor massa lambangnya A itu sama dengan jumlah proton ditambah neutron, atau A itu sama dengan elektron ditambah neutron. Tapi untuk atom yang bersifat netral. Sedangkan Z nomor atom sama dengan elektron, berarti sama dengan proton jika atomnya netral. Dengan demikian kalau mencari nomor neutron, berarti A dikurangi P, nomor massa dikurangi proton, atau nomor massa dikurangi elektron. Contoh, ya. Nomor 1, gambar atom X netral sebagai berikut. Ini adalah contoh gambar atom X netral. Netral berarti apa? Jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Jadi untuk atom netral, jumlah P sama dengan E. Itu mesti. Tuliskan lambang nomor atom dan nomor massanya. Jadi yang ditanyakan disuruh menulis lambang atomnya, baik itu yang nomor atom maupun nomor massa. Baik, karena ini adalah atom X, berarti kita tulis jawabnya adalah X. Nomor atom. Nah, nomor atom itu berarti Z. Itu sama dengan elektron, sama dengan proton. Oke, elektronnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Elektronnya 5. Yang kita hitung elektronnya atau protonnya. Protonnya juga mesti 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karena atom netral. Maka untuk penulisannya adalah yang bawah adalah 5. Ya, nomor atomnya dan nomor massanya. Nomor massa adalah A. A menyatakan jumlah proton dan neutron. Berarti protonnya ada 1, 2, 3, 4, 5 yang muatan positif, proton. Kemudian neutronnya yang 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Berarti kalau begitu nomor massanya berarti 5 ditambah 4. Berarti ada 9. Ya, inilah lambang dari nomor atom dan nomor massa dari atom X yang bersifat netral. Kalau gambarnya seperti ini. Oke, yang nomor 2. Di sini ada lambang atom yang sudah lengkap dengan nomor atom dan nomor massanya. Ya, jadi atom X di bawah ada angka 7, di atas ada 12. Penulisan nomor atom dan nomor massa boleh di belakang X, boleh di depan X. Ya, boleh yang satu di depan, yang satu di belakang. Yang penting kalau nomor atom itu di bawah atom, yang nomor massa di atas nomor atom. Maaf, yang nomor atom itu di bawah lambang atom, yang nomor massa di atas lambang atom. Ya, jadi selalu di atas, yang nomor massa di atas, yang nomor atom di bawah. Tentukan jumlah proton. Ingat, jumlah proton karena di sini atomnya tidak ada tanda plus dan tidak ada tanda min, itu artinya atom bersifat netral. Kalau atom bersifat netral, jumlah proton itu sama dengan elektron, sama dengan Z. Z adalah nomor atom. Oh, berarti kalau begitu jumlah protonnya ada 7. Ya, ada 7. Karena apa? Atomnya bersifat netral. Karena netral maka jumlah proton sama dengan elektron sama dengan Z. Z adalah yang bawah, yaitu nomor atom. Berarti kalau begitu jumlah protonnya 7. Tentukan jumlah elektronnya. Karena ini adalah sifatnya netral. Taunya netral apa? Tidak ada tanda plus dan min di sini. Karena netral, maka kalau protonnya 7, kalau protonnya 7, maka elektronnya juga 7. Nomor atomnya juga 7. Jadi di sini elektronnya adalah 7. Kemudian ditanyakan neutron. Neutron, ingat, neutron adalah A-P atau A-E. Jadi untuk neutron berarti A-nya adalah 12 dikurangi P-nya. P-nya ada 7. Berarti kalau begitu jumlah neutronnya ada 5. Ya. Ini untuk menghitung neutron. Ya.
Jadi neutron adalah proton nomor massa dikurangi proton atau nomor massa dikurangi elektron untuk atom yang bersifat netral. Oke, contoh yang nomor 3. Atom E mempunyai nomor massa 20. Berarti A-nya 20. Dan protonnya 9. Berarti P-nya 9. Jika atom E bersifat netral, tentukan A nomor atom. Nomor atom. Jadi jawab. Nomor atom itu sama dengan apa? Ingat, nomor atom itu adalah Z. Karena atomnya bersifat netral, maka nilai Z sama dengan E sama dengan P. Di sini diketahui bahwa protonnya ada 9. Berarti kalau begitu jumlah nomor atomnya, berarti nomor atom dalam kurung Z, ya, dalam kurung Z itu sama dengan P sama dengan E, sama dengan P sama Z sama dengan P sama dengan E. Berarti kalau begitu nilai Z itu sama dengan, di sini diketahui ya protonnya ada 9. Berarti Z-nya ada 9. Itu yang A. Ini untuk jawab A. Nah, untuk yang jawab B, jumlah elektron, jumlah E sama dengan P sama dengan Z, berarti jumlah elektronnya juga 9. Kemudian yang C yang ditanyakan adalah jumlah neutron. Nah, ingat bahwa jumlah neutron yaitu N sama dengan A-P atau A-E. Berarti A-P. A-nya berapa? A-nya di sini diketahui nomor massanya 20. Berarti sama dengan 20 dikurangi P-nya berapa? P sama dengan E sama dengan Z. Z-nya ada 9. Berarti dikurangi 9. Oh, berarti kalau begitu untuk jumlah jawaban yang C yaitu jumlah neutronnya berarti sama dengan 11. Itu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang adalah lambang ion. Ya, lambang ion. Ada 2. Yang pertama adalah kation, yaitu ion yang bermuatan positif, dan yang kedua adalah anion, yaitu ion yang bermuatan negatif. Sesuai dengan teori atom Bohr, bahwa elektron itu dapat berpindah tempat, bisa mengalami eksitasi, berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain, dari satu atom ke atom yang lain. Ingat bahwa yang mengalami pindah hanya elektron. Yang mengalami pindah hanya elektron yang ada pada kulit atom. Yang namanya proton dan neutron selalu tetap berada di dalam inti atom. Nah, jadi sekali lagi yang bisa mengalami pindah tempat sesuai dengan teori atom Bohr hanya elektron. Oke, kita gambarkan dengan atom netral X, atom X netral. Gambarnya di sini. Protonnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian neutronnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau begitu proton ditambah neutron ada 11. Protonnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neutronnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 11. Jika nomor massanya adalah 11. Jika kalau kita tuliskan atom X ini nomor massanya adalah 11. Nomor massanya 11. Kemudian karena ini netral, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektron dan sama dengan Z, ya, sama dengan nomor atom. Jadi kalau di sini protonnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, otomatis elektronnya mesti ada 6. 1, 2 di kulit pertama, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Jadi kalau begitu nomor atomnya ada 6. Oke, kita tuliskan 6. Berarti kalau begitu protonnya tadi ada 6, ya. Kemudian neutronnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Neutronnya ada 5. Dan elektronnya ada 6 karena atomnya sifatnya netral. Ini kalau kita tuliskan lambang atom dan jumlah proton, neutron, elektron. Karena sesuai dengan teori atom Bohr itu bahwa elektron bisa pindah, bisa lepas. Kalau misalnya elektron yang ada di kulit terluar ini, satu elektron yang ada di kulit luar ini
Kalau misalnya lepas begitu, entah lepas kemana kita tidak tahu, maka akan berubah menjadi atom kation X, akan menjadi gambar yang kanan. Akan menjadi gambar yang kanan, di mana jumlah protonnya masih tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi protonnya masih tetap 6. Kemudian neutronnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti neutronnya tetap 5. Kemudian elektronnya karena ini lepas 1, maka tinggal ini kosong. Kosong. Sehingga elektronnya tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Jadi elektronnya ada 5. Nah, dan sekarang bagaimana penulisan lambang atomnya? Ingat bahwa yang namanya nomor massa yang ada di atas adalah jumlah proton ditambah neutron. Protonnya 6, neutronnya 5, berarti masih tetap 11. Nah, kemudian nomor atomnya bagaimana? Nomor atom itu karena dalam bentuk kation, maka nomor atomnya itu adalah sama dengan proton. Sehingga kalau protonnya 6, maka di sini tetap 6. Tetap 6. Tetapi karena elektronnya tadi lepas 1, berarti jumlahnya proton dan elektron lebih banyak protonnya. Kita hitung protonnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Protonnya ada 6 dan elektronnya hanya 5. Berarti lebih banyak muatan positifnya. Selisihnya berapa? Selisihnya 1. Maka penulisan lambangnya menjadi X plus 1. Artinya apa? X plus 1 itu bahwa atom X adalah melepaskan 1 elektron. Sehingga akan kelebihan proton sebanyak 1. Sehingga menjadi positif 1. Ya. Nih, saya harapkan anak-anak nanti bisa memahami. Jangan sampai terbalik nanti. Kalau muatannya positif, maka elektronnya berkurang. Contoh, nih. Atom X dengan nomor massa 22, nomor atom 11. Ditanyakan jumlah protonnya. Jumlah proton sama dengan nomor atom. Berarti P-nya adalah 11. Nah, 11. Kemudian, jadi di sini P itu sama dengan Z, ya. P sama dengan Z sama dengan 11. Kemudian N adalah A dikurangi P. Berarti kalau begitu N itu sama dengan 22 min 11. Berarti sama dengan 11. Itu N-nya. Dan sekarang E-nya, karena di sini adalah positif 1, berarti dia elektronnya lepas 1. Karena lepas 1, maka elektronnya tinggal 10. Karena 11, ya, elektronnya semula adalah 11, tapi melepaskan 1. Sehingga muatan positifnya lebih banyak, selisih 1. Sehingga elektronnya tinggal 10. Ya, toh? Jadi E-nya tinggal 10 karena elektronnya lepas 1. Kan begitu. Kalau positif itu berarti kelebihan proton 1. Kalau protonnya 11 kelebihan 1 berarti elektronnya adalah 10. Oke, sekarang yang nomor 2. Atom X dengan nomor massa 42, nomor atom 20 dan membentuk muatan positif 2. Berarti protonnya sama, P sama dengan Z, berarti protonnya adalah 20. Kemudian N-nya N adalah A min P. Berarti 42 dikurangi 20. Berarti masih 22. Ya, saya tulis lengkap seperti di atas, tidak apa-apa. Berarti P sama dengan A min Z, yaitu sama dengan 42, ya, sama dengan 42 dikurangi 20. Ya, berarti sama dengan P-nya adalah sorry. Jadi P itu sama dengan Z, saya ulangi. Ya. Jadi proton sama dengan Z, berarti sama dengan 20. Ya. Kemudian N adalah A min P, berarti sama dengan 42 dikurangi 20, berarti sama dengan 22. Itu N-nya. Lah E-nya berapa? Karena ini elektronnya lepas 2, maka N-nya tinggal 18.
Ya. Jadi kalau muatannya positif, maka elektronnya berkurang sejumlah muatannya. Oke, lanjut. Anion sekarang. Anion adalah ion yang bermuatan negatif. Saya gambarkan atom netral masih seperti ini. Jadi protonnya ada 1, 2, 3, 4, berarti protonnya 4. Kemudian neutronnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Neutronnya 5. Karena protonnya 5, karena protonnya 4, neutronnya 5, maka nomor masanya berarti 9. Ya. Jarak elektronnya, karena sesuai teori atom Bohr itu atom bisa menangkap elektron, maka kalau ini ada 1 elektron masuk ke dalam, ya, sehingga yang semula 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Saya ulangi, 1, 2, 3, 4. Sorry, gambarnya saya betulkan. 1, 2, protonnya 1, 2, 3, 4. Maka elektronnya adalah 1, 2. Ya, tak betulkan ya. Tak betulkan. Maaf, gambarnya salah untuk atom netral. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, 1, 2, 3, 4. Ini juga sama. Gambarnya ini masih 9. Gambarnya terus ini 9. Sorry, maaf ya untuk salah gambarnya. Jadi protonnya ada 1, 2, 3, 4, protonnya 4, neutronnya ada 1, 2, 3, 4, 5, sehingga nomor masanya 9. Nah, karena di sini semula elektronnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Ternyata kemasukan elektron dari luar, maka akan berubah menjadi seperti ini gambarnya. Ingat, yang semula ini tidak ada menjadi ada. Ya. Sehingga protonnya menjadi berapa? Di sini protonnya masih tetap 5. Maaf, masih tetap 4, 1, 2, 3, 4. 4. Neutronnya masih tetap 5. Nah, sekarang elektronnya berapa? Elektronnya 1, 2, 3, 4, 5. Ketambahan 1. Berarti elektronnya jadinya 5. Kalau ini tadi elektronnya berapa? Elektronnya masih 1, 2, 3, 4. Masih tetap 4. Nah, sehingga penulisannya bagaimana? Kalau yang nomor massa adalah 9, nomor atomnya adalah 4. Nah, kalau ini bagaimana? Nomor massanya sama, yaitu 9. Kemudian nomor atomnya berapa? Nomor atomnya tetap 4. Tetapi karena mendapatkan tambahan 1 elektron dari luar, ini jadinya, maka dia akan kelebihan muatan negatif 1. Maka dia membentuk muatan negatif 1, min 1. Membentuk ion negatif. Karena apa? Elektronnya lebih banyak 1, ya, daripada protonnya. Protonnya 4, elektronnya 5. Ini untuk muatan negatif. Beda kalau tadi yang muatan positif. Kalau yang muatan positif, protonnya 11, elektronnya 10. Kalau positif 1. Kalau positif 2, 20, 18, berkurang 2. Tapi kalau negatif malah bertambah. Karena negatif 1, protonnya 4, maka elektronnya 5. Oke, contoh nomor 1. Atom X dengan nomor atom 7, nomor massa 14. Protonnya berapa? Berarti protonnya 7. Neutronnya berapa? Neutron itu nomor massa dikurangi nomor atom, berarti 7 sama. Elektronnya berapa? Karena ini muatan negatif 1, berarti kelebihan 1. Berarti elektronnya ada 8. Oke, nomor 2. Nomor atomnya 16, nomor massanya 32. Berarti protonnya berapa? 16. Neutronnya berapa? Ya 32 dikurangi 16. Ada 32. Sorry, saya ulangi. 32 dikurangi 16, berarti ada 16. Ya. Kemudian elektronnya berapa? Karena ini muatan negatif 2, berarti elektronnya ketambahan 2, berarti menjadi 18. Yang ketiga, atom X, nomor atom 15, nomor massa 29, membentuk muatan negatif 3. Berarti protonnya 15. Neutronnya berapa? 24 dikurangi 15, berarti ada 14. Elektronnya berapa? Ya 15 ditambah 3, berarti menjadi 18. Oke. Nah, ini untuk contoh anion ya. Saya kira dari contoh kation dan anion, bagaimana cara menentukan jumlah proton dan
neutron serta elektron saya kira paham, dan untuk selanjutnya nanti Anda kerjakan soal KI 3-nya ya. Baik, kita lanjutkan untuk tugas KI 3-nya. Jadi setelah memahami pembahasan tentang struktur atom, bagian-bagian atom, penulisan lambang nomor atom, nomor massa, menentukan jumlah proton, neutron, elektron, baik itu atom netral, kation maupun anion, silakan tugasnya Anda kerjakan. Untuk tugas KI 3 ada 1, 2, 3 ya. 1 ada A, B, C, D, ada 5 ya. Jadi diketahui atom X nomor atom 10, nomor massa 21. Tentukan nomor massa, nomor atom, kemudian jumlah proton, neutron, elektron. Saya yakin semuanya bisa. Kemudian atom X dengan nomor atom 13, 25. Untuk muatan positif, tentukan protonnya, neutronnya, elektronnya. Ingat, yang namanya muatan positif berarti dia melepaskan elektron sebanyak muatannya. Kemudian yang B, atom X nomor atom 19, nomor massa 40 dengan membentuk muatan positif 1. Sama, protonnya berapa, neutronnya berapa, elektronnya berapa. Yang D, atom X nomor atom 8, nomor massa 16, membentuk ion negatif 2. Ingat, kalau negatif berarti dia menangkap elektron, berarti elektronnya bertambah sesuai dengan muatannya. Protonnya berapa, neutronnya berapa, elektronnya berapa. Demikian juga yang E. Yang nomor 2 cukup jelas. Atom X mempunyai nomor atom 20 dan neutron 18. Jika atom X membentuk ion positif plus 2, tentukan nomor massa, jumlah elektron, jumlah proton. Demikian juga yang nomor 3. Baik, demikian anak-anakku semuanya untuk daring yang kelima ini. Silahkan KI 3-nya dikerjakan sebaik mungkin, kemudian dikirim di e-learning ya. Sebelum saya akhiri, semoga saja Anda semuanya bisa memahami pertemuan dari yang kelima ini, dan semoga nanti ilmunya bermanfaat di masa yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe video.